yang berhak dipuji, puji, saudara. Walaupun datangnya dari orang kafir sekalipun, kalau dia benar, dia mengambil keputusan yang bagus, saudara. Jadi kita lihat substansinya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau peraturannya bertentangan dengan syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita tentang, wajib kita tolak, dan wajib kita berusaha bagaimana supaya undang-undang tersebut dibatalkan atau direvisi atau diganti. Wajib, nggak boleh dibiarkan. Itu namanya sikap amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Jadi bukan oposisi, bukan. Jangan bilang Habib Rizik oposisi, enak aja. Gua partai nggak punya, anggota dewan bukan, pejabat bukan, dari mana oposisi, saudara. Terus kalau ada yang nanya lagi, Habib, tapi ini sekarang banyak yang minta presiden turun nih. Saya ditanya setuju apa enggak, jawab saya, lu baru bangun tidur loh. Dia nggak tahu apa dari mulai di Mekah, saudara. Saya sudah teriak-teriak dari mulai di Mekah nih, di Mekah nih. Silakan buka lagi, saya udah teriak, kalau negara pengen selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Dari dulu saya teriak, bukan sekarang, bukan dulu. Kira-kira jelas gak? Enggak, saya mau tanya yang hadir sini dulu waktu di Mekah, ada gak rekaman begitu? Ada gak? Beredar gak? Ya udah dari dulu, tahun berapa itu? 2017, sekarang 2024, ya sekarang baru pada teriak dan sharing Jokowi, lu baru bangun tidur. Kira-kira jelas gak? Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya udah tinggal 2 bulan lagi beres, baru mau dilengserin. Aduh, kacau dah. Udah gitu pakai nyalain, Habib Rizik nggak turun nih, payah. Udah puyeng. Padahal saya dukung, Beb dukung nggak lengserin. Dari dulu kita juga teriak lengserin, saudara. Bahkan dari dulu saya udah bilang ini memang brengsek, nggak sesuai aturan. Aturannya baunya amburadul. Berkali-kali saya teriak brengsek, si brengsek, masa nggak paham sih? Kira-kira paham nggak? Udah, Ustaz Kembar ketawanya jangan kenceng-kenceng. Urusannya diciduk duluan nanti. Nah, jadi kalau sekarang enggak, saya mau ngaji dulu, ngaji baca kitab ya. Iya, baca kitab biar yang muda-muda dulu dah yang teriak. Udah capek, udah teriak, udah sering, udah banyak. Kalau ibarat makan tuh udah bosan udah. Ya, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi artinya saudara, ya saudara, kalau ada presiden siapapun dia, cawe-cawe membangun politik dinasti, dia hanya ingin untuk membahagiakan keluarganya saja dengan mengorbankan daripada kesejahteraan rakyat, wajib segera dilengserkan. Saya sudah sampaikan ini dari tahun 2017, makzulkan Jokowi. Loh, kenapa 2017 saya begitu semangat? Karena memang dari awal dia memimpin udah banyak bohongnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Sudah celaka bagi orang-orang tuh yang suka berdusta. Kalau dalam Al-Quran diceritakan orang yang suka mengurang-urangi timbangan, saudara. Dia bohong, dia curang, nggak boleh, saudara. Dan Nabi juga pernah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mencurangi kami, membohongi kami, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan sejak 2017 dari Mekah sana, saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Sekarang kita lihat lagi, saudara, dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun, belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara, itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden, mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus tuh.
Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Kacau, kacau. Nah, kacau gak? Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1000, semua makan kotor gak berik, terus ente nyuci sendirian, gimana loh? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya nih yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Udah beresin utang 20.000 triliun, banyak yaitu daripada pembangunan yang mangkrak di mana-mana, saudara. Nah, maka itu saran saya, boleh kasih saran? Boleh kasih saran? Ditangkap nggak? Nah, saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara saudara diaudit, audit, periksa semua utang. Nah, nanti di audit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke, saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Jadi itu saya yakin kalau itu diaudit, saudara, utang yang tadinya kelihatan 20.000 triliun mungkin cuma 4.000 triliun, saudara. Sisanya ini banyak dikorupsi, banyak dipakai untuk pribadi. Ada urusan apa kita disuruh bayar utangnya dipakai buat pribadi? Ada urusan apa kita disuruh bayar utang, saudara, yang dipakai, saudara, untuk kepentingan satu kelompok, bukan kepentingan bangsa dan negara? Kira-kira jelas gak? Setuju gak? Ente yang setuju, Prabowo wallahu a'lam. Tapi kalau Prabowo lakukan ini, saudara, insya Allah, saudara, beliau akan bisa memimpin dengan mudah, dengan sejuk, dengan damai, dengan tanpa beban yang berat, insya Allah. Jangan semua utang dibayar, tunggu dulu, periksa dulu dong, ini utang siapa? Oh, ini utangnya benar, legal, ini berdasarkan studi kelayakan, oh ini sudah setujui DPR, ini memenuhi syarat, kita bayar itu utangnya, Pak. Nggak boleh kita lari dari utang. Utang wajib kita bayar. Dengan negara mana kita utang? Bayar. Oh, ini utang nggak layak, ini utang ilegal nih, ini nggak pakai persetujuan DPR, padahal mestinya setujuan DPR. Oh, ini nggak pakai studi kelayakan, padahal seharusnya ada studi kelayakan. Wah, ini melanggar aturan. Oh, ini nggak pakai AMDAL. Nah, kalau memang itu semua melanggar, itu nyatakan sebagai utang ilegal. Ada utang legal, ada utang ilegal. Utang legal bayar, utang ilegal, saudara, tangkap pelakunya, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Dan jangan bayar ke luar negeri. Luar negeri juga salah. Siapa suruh Anda memberikan utang kepada pribadi orang? Luar negeri juga tahu kok ada aturan di Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa utang piutang antar dua negara itu harus disetujui sesuai prosedur kenegaraan,
saudara, yang berlaku di negara tersebut, yang berlaku di negara kita harus persetujuan presiden dan DPR, saudara. Tidak ada persetujuan utang ilegal, jangan bayar. Walaupun itu negara asing marah. Oh nggak bisa Anda memberikan kepada pribadi, bukan kepada negara. Silakan tagih sendiri. Itu Jokowi sama Kroningnya bisa gempor tuh, masuk penjara jurusannya. Amin, amin, amin. Ini bukan demo nih, doa. Kira-kira jelas gak? Lu paham gak? Ya udah, saya kasih saran gratis tuh buat Pak Prabowo. Biasanya kan konsultan bayar. Konsultan bayar gak? Bayar nggak pakai bayar, gratis sudah. Nah, jadi bagaimana caranya Pak Prabowo begitu dilantik, kalau mau didukung oleh rakyat, didukung habaib, didukung ulama, dan agar Anda tidak banyak beban untuk mengatur pembangunan negara Indonesia ke depan, saya sarankan langkah pertamanya audit semua utang, pemerintah maupun swasta ya kawan, semua diaudit. Nah tolong dipilah mana utang yang legal resmi dan mana utang yang ilegal tidak resmi. Utang yang legal bayar. Komunikasikan dengan negara yang bersangkutan, minta keringanan, minta dibebaskan dari bunga, saudara. Lakukan moratorium ulang, saudara. Nah supaya kita mudah untuk membayarnya. Adapun utang-utang yang ilegal yang tidak memenuhi persyaratan atau nubruk aturan, saudara, jangan dibayar. Itu urusan pribadi yang bersangkutan. Lalu apa? Panggil yang pelakunya, saudara, periksa di KPK, seret ke pengadilan, miskinkan dia, sita semua asetnya, jebloskan ke penjara, siapapun dia, walaupun itu mantan presiden, mantan menteri, nggak peduli. Ya berani coba-coba membuat utang yang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara ya. Rakyat dukung, nggak usah khawatir, rakyat dukung. Saudara, saya tak bertanya, kalau Prabowo melakukan itu, saudara, semua koruptor-koruptor dijebloskan ke penjara, saudara, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Udah cukup, aneh ngaji jadi demo ntar. Nah jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu aja. Jadi ada pertanyaan, apa hukum demo? Boleh, asal jangan langgar syariat. Jangan demonya telanjang, jangan demonya nunjukin aurat, jangan juga demonya kelewatan sampai bunuh diri, bakar diri. Kan ada yang demo bakar diri, saudara. Nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Demo boleh, unjuk rasa boleh, tapi tetap tidak boleh langgar syariat atau mengganggu orang yang tidak mengganggu. Kadang nanya, kalau mukul aparat bagaimana Habib? Nggak boleh kalau dia nggak mukul. Tapi kalau aparatnya mukulin kita, nembakin kita, jawab dia lawan. Lawan kenapa? Dalam konteks bela diri, saudara. Bela diri wajib. Jangan diam, pukul lagi, ditimpuk lagi. Saudara, berani gak lu? Ya kalau nggak berani tidur dah. Udah nggak berani so ikut demo, ulang demo marah-marah, demo begini ya, demo begini. Lu pikir demo makan apa? Makan rendang. Udah kira-kira jelas gak? Jelas. Nah maka itu saya himbau kepada aparat kepolisian, perlakukanlah para pendemo di mana tempat, jangan represif. Itu anak-anakmu juga, adik-adikmu juga, itu bangsa Indonesia, satu negeri denganmu. Jangan yang demo disemprot gas air mata juga bubar, saudara. Nggak usah pakai ditembakin, ada pakai peluru karet, saudara. Nggak boleh. Sampai ada yang matanya buta, telinganya jadi rusak, budak, saudara, hidungnya patah, apa? Nah maka itu saya minta kepada aparat baik TNI maupun Polri, hadapilah para pendemo, yaitu dengan sikap yang baik, saudara, dengan persuasif, bukan dengan langkah-langkah yang represif. Nah kalau mereka bilang enggak, tapi pendemonya nih nimpuk duluan, yang saya lihat rekaman provokator yang nimpuk, ujung-ujungnya provokator dari sono juga. Iya, kok Habib tahu? Kan pengalaman. Nah kita juga pengalaman demo, betul? Kita udah baik, udah rapi, baca selawatan, salatullah, salamullah, dari sono batu tuih. Kena laskar marah, laskar timpuk lagi, ada provokator.
Kira-kira jelas gak? Udah jangan pakai alasan Habib ini karena mahasiswanya ya represif. Itu reaksi gara-gara ente represif, betul? Jangan kenyang-kenyang betulnya, ditangkap loh. Ini urusannya Masjid Al-Isra digerebek ini ntar. Masya Allah, udah dah. Jadi kalau cerita soal demo nggak usah cerita lah, kita udah pengalaman, udah demo puluhan tahun gitu, udah demo ya ikhwan. Kita udah tahu bagaimana dijebak, bagaimana diakalin dan seterusnya. Justru dengan pengalaman itu saya ingin berbagi dengan aparat keamanan TNI maupun Polri. Yakinlah kalau para mahasiswa buruh tani dihadapi mereka dengan persuasif, dengan baik, dengan damai, dengan sejuk, enggak bakal ada demo anarkis, saudara. Kalau mereka bersuara keras, ya nggak apa-apa, memang demo mesti keras kok suaranya. Kalau mereka coret-coret itu tembok, ya udah besok cat lagi, kenapa sih? Kalau mereka ngerubuhin pintu, ya besok panggil tukang las betulin. Kenapa sih mesti ditembak orang, mesti dipukul, pecah kepalanya, patah hidungnya? Orang yang pecah kepala, patah hidung, rusak pendengarannya, itu bisa cacat seumur hidup, saudara. Itu enggak sepadan dengan tembok yang rusak, dengan pagar yang rubuh. Jadi manusiawi lah, manusiawi. Adapun para mahasiswa, para buruh, para petani, rakyat semuanya yang berdemo, ikhlaskan niat. Jangan mau ditunggangi oleh siapapun, jangan mau dijadikan alat politik siapapun. Berjuang dengan niat yang ikhlas, bersih, hanya untuk mencari ridha Allah, membela agama, bangsa dan negara. Pokoknya semua mahasiswa, buruh, siapapun yang berdemo dengan niat yang ikhlas untuk bela agama, bangsa dan negara, saya nomor satu paling depan untuk mendukung daripada perjuangan mereka, saudara. Takbir. Sallu